Barat sudah nyatakan perang total dengan kami. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Jumat 27 Mei 2022 menuduh negara-negara Barat melancarkan perang total terhadap Rusia, rakyatnya, serta budayanya. Barat telah menyatakan perang terhadap kami secara keseluruhan dunia Rusia. Budaya mengucilkan Rusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara kami sudah mencapai titik absurditas. Demikian kata Lavrov pada pertemuan kementerian dikutip dari AFP. Dia menuduh Barat sampai melarang penulis, komposer, dan tokoh budaya Rusia lainnya. Bisa dikatakan bahwa situasi ini akan kami rasakan untuk waktu yang lama. Demikian tambahnya. Menurut Lavrov, Washington dan satelitnya menggandakan 4 kali lipat upaya mereka untuk menahan negara kami. Lavrov juga mengatakan Barat menggunakan berbagai alat dari sanksi ekonomi sepihak hingga propaganda palsu sepenuhnya di ruang media global. Di banyak negara Barat, Russophobia sehari-hari telah menjadi sifat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan yang sangat kami sesalkan didorong oleh kalangan pemerintah di sejumlah negara. Demikian ujar Lavrov. Negara Barat menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Rusia setelah Presiden Vladimir Putin mengerahkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari. Serangan Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-95 per 29 Mei 2022. Pada hari ini, Komando Militer Ukraina mengakui situasi yang memburuk di Donbas dan mengisyaratkan kemungkinan penarikan pasukan Ukraina dari daerah Severodonetsk dan Lysychansk untuk menghindari pengepungan. Dalam laporan lain, pasukan Rusia perlahan tapi pasti mendorong ke arah Lysychansk dan Bakhmut, tetapi tetap tidak berhasil di semua garis depan di wilayah lainnya. Selain kejadian tersebut, ada beberapa situasi terbaru yang terjadi di wilayah Ukraina, dilansir dari Military Line pada Minggu 29 Mei 2022. Di Kharkiv, setelah jalur kereta api pada beberapa hari lalu masih terbengkalai akibat serangan Ukraina, pada hari ini tentara Rusia sedang memperbaiki kembali sambungan kereta api ke Kupiansk untuk mempermudah pengiriman pasukan mereka dengan kereta api. Pada hari ini, staf Ukraina melaporkan jika pada malam hari pasukan Rusia menembaki tentara Ukraina di Velika Kamisovka. Serangan ini menegaskan pendudukan pasukan Ukraina atas kota tersebut baru-baru ini. Selain itu, pasukan Rusia juga menyerang posisi Ukraina di Dovrenki dan Pasivka, tetapi tidak berhasil. Namun Rusia berhasil di Liman dan memaksa pasukan Ukraina mundur dari kota. Dalam laporan lain, di Severodonetsk, Rusia menyerang pinggiran kota dari utara dan Boryske serta Oskolonivka di selatan. Pasukan Rusia telah merebut pinggiran timur Ustinivka dan perlahan-lahan bergerak maju di daerah Toskivka. Pasukan Ukraina melakukan serangan balik di daerah Nahirne dan mendorong pasukan Rusia sedikit menjauh dari jalan utama. Di arah Bakhmut, pasukan Rusia merebut Midna Ruda dan mencapai pinggiran Klinove dan Fedrozhenya. Musuh juga menyerang posisi Ukraina di Novoluhansk dan berhasil sebagian. Pasukan Rusia berusaha untuk maju dan mendapatkan tanah baru di daerah Krasnohorivka, Avdiivka, Piski, dan Zolote Niva di Donetsk. Namun semua serangan mereka berhasil diatasi. Lalu informasi lain menyebutkan pasukan Ukraina melakukan serangan balik di perbatasan regional Oblast Donetsk dan Zaporizhia, serta membebaskan pemukiman Novopil dan Novodarivka. Sementara itu tidak ada perubahan di kota Zaporizhia, situasi tetap sama dengan hari kemarin. Sedangkan di daerah Kherson, pasukan Ukraina berhasil mendorong pasukan Rusia ke seberang sungai Inhulets ke Bilohirka. Selain itu, rekaman drone yang baru-baru ini dirilis menunjukkan bahwa pasukan Rusia berada dalam kendali penuh atas pemukiman Oleksandrivka di selatan. Kemudian di daerah Dnipropetrovsk tidak ada perubahan, situasi tetap sama dengan hari kemarin.